Halo anak-anak pintar, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat melakukan kegiatan pembelajaran ini ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu gerakan 5M. 5M itu apa ya? Yang pertama, mencuci tangan. Dua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Pada hari ini kita masih belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran yang keempat, yaitu yang bertujuan agar kalian dapat menanamkan perilaku-perilaku yang mencerminkan hemat energi ya. Mari dengarkan dengan baik penjelasan Bapak berikut ini. Dengarkan baik-baik ya anak-anak, akan membacakan teks yang berjudul Hemat Energi, Hemat Biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, maka kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunanya adalah listrik. Listrik adalah energi yang tidak dapat dilihat namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu contohnya PLTA, PLTU, PLTS, dan lain-lain. Masing-masing pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Pada teks bacaan tadi itu merupakan perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari adalah hemat energi. Hemat energi yaitu tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Energi tidak bisa lepas dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Listrik, air, atau bahan-bahan kendaraan merupakan sumber daya yang banyak dikonsumsi manusia sehari-hari. Karena manusia membutuhkan energi untuk kehidupan sehari-hari dan memberikan manfaat. Namun sebaliknya, jika dilakukan pemborosan penggunaan energi akan mengakibatkan persoalan. Mari kita simak perilaku hemat energi dan perilaku boros energi. Perilaku hemat energi diantaranya yang pertama, mematikan lampu pada siang hari. Yang kedua, menutup keran air apabila sudah tidak dipakai. Yang ketiga, mematikan televisi apabila tidak ditonton. Dan yang terakhir, perilaku hemat energi contohnya yaitu menggunakan sepeda pada saat berpergian jarak dekat. Berikut perilaku boros energi. Yang pertama, membiarkan air keran terus mengalir, menyalakan televisi tidak ditonton, menggunakan kendaraan bermotor pada jarak dekat, dan yang terakhir, mengecas HP semalaman. Perilaku yang dapat dilihat pada gambar yaitu merupakan perilaku yang boros energi dengan menyalakan barang elektronik secara bersamaan. Dampak yang dirasakan membayar listrik mahal dan peralatan elektronik pun cepat rusak. Alangkah baiknya kita mematikan TV jika tidak digunakan dan peralatan lainnya agar listrik yang kita bayar tidak terlalu mahal dan peralatan elektronik tidak cepat rusak. Pada kegiatan pembelajaran daring pun yang kita lakukan pada saat ini
Apabila kita berisik dan tidak tertib saat belajar, itu merupakan contoh boros energi. Akhirnya dampaknya kita ketinggalan pelajaran, lupa pelajaran yang diterangkan oleh guru, dan sebaiknya kita mengikuti pelajaran dengan baik agar pembelajaran mudah dipahami. Pada gambar berikutnya, merupakan perilaku yang boros energi adalah membiarkan air keran terus mengalir. Dampaknya membayar tagihan air mahal, persediaan air cepat habis, dan perilaku hemat energinya adalah mematikan air keran apabila sudah tidak dipakai. Kegiatan menghemat energi merupakan salah satu kewajiban kita dalam sehari-hari, yang mana pada pembelajaran sebelumnya apabila kita menginginkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita. Hak yang akan kita peroleh dari menghemat energi adalah manfaatnya. Berikut manfaat yang kita peroleh setelah kita menghemat energi. Yang pertama, biaya pengeluaran berkurang. Yang kedua, tersedianya energi setiap saat. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran kita akan pentingnya menghemat energi. Untuk mengetahui informasi yang lebih jelas tentang perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban menghemat energi, kita dapat melakukan kegiatan wawancara. Baik, di sini akan dijelaskan pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Pada kegiatan wawancara ada yang disebut sebagai narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Selanjutnya, pewawancara. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara atau orang yang mencari informasi. Tahapan pada saat melakukan wawancara terdiri dari 1. Sebelum wawancara, 2. Saat wawancara, dan yang ketiga adalah setelah wawancara. Pada tahapan sebelum wawancara, yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema dan narasumber. Narasumber mana yang patut kita ambil atau cari informasi yang kita ingin dapatkan. Yang kedua, menentukan waktu dan tempat wawancara. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan sesuai topik. Pada tahapan wawancara yang kedua, yaitu saat wawancara, hal yang harus dilakukan adalah menemui narasumber. 2. Mengajukan pertanyaan kepada narasumber. 3. Mencatat jawaban dari setiap pertanyaan. Yang keempat, mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Pada tahapan wawancara yang terakhir, yaitu setelah melakukan wawancara, hal yang harus dilakukan yakni merangkum jawaban, membuat kesimpulan hasil wawancara, dan terakhir adalah membuat laporan hasil wawancara. Pada saat melakukan wawancara, kita harus mengetahui kata tanya yang tepat untuk menanyakan sesuatu. Jadi kata tanya itu terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, yang disingkat menjadi adiksimba. Nah, inilah contoh hasil wawancara yang telah dilakukan tentang hak dan kewajiban terhadap penggunaan energi. Untuk menambah pemahaman kalian, mari kita bernyanyi lagu yang berjudul Hemat Energi. Bentar, mari kita sama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Hemat Energi ya. Ayo kawan, kita bersama menghemat listrik di rumah kita. Matikan lampu di siang hari, pakailah lampu hemat energi. Buka jendela, cahaya masuk udara segar. Matikan listrik, matikan jika tak digunakan. Jika selesai mengisi baterai, lepaskan alat dari
kontak. Gunakan alat berdaya kecil, lepaskan kabel jika selesai. Hemat, hemat, hematlah listrik. Menghemat listrik, hemat energi. Hemat, hemat, hematlah listrik. Menghemat listrik, hemat biaya. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran yang telah Bapak sampaikan pada hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Dan kirimkan tugasnya tepat pada waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.